Teman-teman masih semangat kan untuk memuji Tuhan hari ini? Pastinya, semangat semuanya Quinsa. Nah, walaupun kita ibadahnya di rumah, kita harus tetap semangat nih memuji, menyembah Tuhan. Amin. Nah, kita mau mulai ibadah kita. Sebelum itu, mari kita berdoa. Yuk teman-teman, kita tutup mata kita, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menjaga menyertai kami Tuhan, serta membangunkan kami dari tidur kami ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami, berikan kami semangat supaya kami dapat memuji dan menyembah-Mu dengan semangat dan sungguh-sungguh ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Sebelum kita menyembah Tuhan, yuk kita ajak teman-temannya untuk bangkit berdiri ya, supaya semuanya lebih semangat lagi. Yuk, semuanya bangkit berdiri yuk, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Yuk tepuk tangan di atas kepalanya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Wow, luar biasa. Yuk teman-teman masih semangat kan? Amin. Untuk memuji Tuhan? Yuk mari kita nyanyikan lagu penuh harapan. Sama-sama kita tepuk tangan ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menyokong hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga
yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar cita-Mu. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Haleluya. 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 Yuk adik-adik duduk lagi yuk. Semuanya duduk yang rapi. Kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita mau menyembah Tuhan Yesus lebih lagi. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami Bapa, anak-anak-Mu ya Bapa, datang kepadamu Tuhan untuk memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ini setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Utuslah kami Tuhan bagi generasi kami Tuhan. Tuntun seluruh hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku
dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus tuntun hidup kami ya Tuhan. Terus bimbing setiap jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih saat ini ya Tuhan. Kami mau duduk diam dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan minyak-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi anak yang taat, anak yang takut akan Tuhan, dan anak yang mau dengar-dengaran. Bukakanlah telinga rohani kami, mata rohani kami, pikiran kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak kami ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau juga yang mengurapinya. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak berharap semuanya kita baik-baik saja oleh karena pemeliharaan Tuhan kita. Adik-adik, jumpa lagi di ibadah online kita. Kita bersyukur kita masih boleh tetap beribadah apapun keadaan kita. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, dan sikap duduk yang terbaik. Nah, kita butuh firman Tuhan setiap hari, setiap saat ya adik-adik ya. Jadi adik-adik dan kita semua jangan pernah bosan mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa saat ini kami masih boleh beribadah walaupun ibadah online. Kami percaya hadirat Tuhan tetap sama. Tuhan, ini hati kami bawa kepadamu Bapa. Kami mohon ampun akan dosa pelanggaran kami Bapa. Sucikan hati kami Bapa, supaya hidup kami layak di hadapan-Mu. Ini hidup kami Bapa, kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang bersusah hati, kesembuhan bagi yang sedang sakit, pengharapan yang baru bagi yang berputus asa. Firman Tuhan kami perlukan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kami. Karena di dalam firman Tuhan kami hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama, katakan amin. Nah adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita akan belajar firman Tuhan yang ada di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Di dalam Alkitab kita dibuat di sini judulnya adalah Kain dan Habel ya. Jadi di dalam firman Tuhan disebutkan Hawa dan Adam mempunyai 2 orang anak. Namanya Kain dan Habel ya. Kain adalah yang pertama dan Habel adalah yang kedua. Yuk kita baca dulu adik-adik ya. Kita baca daripada ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah adik-adik disebutkan Kain dan Habel mereka bertumbuh bersama adik-adik ya. Kain menjadi seorang petani dan Habel menjadi seorang gembala kambing dan domba. Nah pada saat itu tiba saatnya mereka akan memberikan persembahan kepada Tuhan dari hasil apa yang mereka kerjakan. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya. Kemudian Habel memberikan yang terbaik, yaitu anak sulung dari kambing dombanya, mempersembahkan lemak-lemaknya yang terbaik bagi Tuhan. Dan apa yang terjadi saat mereka memberikan persembahan? Tuhan menerima persembahan Habel, tetapi Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Kenapa ya adik-adik ya? Coba kita baca lagi ya. Nah ayat 3 adik-adik ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Nah adik-adik melihat seperti itu, Kain marah adik-adik. Hatinya panas, wajahnya muram karena Tuhan tidak menerima persembahannya. Sementara persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Nah adik-adik ya, karena Kain tadi hatinya panas, wajahnya muram karena Tuhan tidak menerima persembahannya. Lalu Tuhan bilang apa sama Kain? Yuk kita baca adik-adik ya. Di ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di pintu. Ia sangat menggoda engkau.
tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, waktu hatinya Kain panas, wajahnya muram, Tuhan mengingatkan dia. Tidakkah wajahmu berseri kalau kamu berbuat baik? Kalau kamu tidak berbuat baik, dosa udah mengintip depan pintu. Nah, adik-adik, Tuhan sudah memperingatkan, tapi Kain gak dengar peringatan dari Tuhan. Di kemudian hari, dia ajak adiknya Habel ke ladang adik-adik. Mereka pergi ke ladang. Tapi apa yang dilakukan Kain terhadap adiknya itu? Wah, tiba-tiba Kain memukul Habel, adik-adik. Dia memukul, bukan hanya memukul, bahkan membunuh adiknya, adik-adik. Waduh, Kain ini gimana ya? Padahal dia seorang abang, harusnya menjaga adiknya. Tapi malah adiknya dipukul, bahkan dibunuh, adik-adik. Dan dia pikir gak ada orang yang tahu. Dia pikir Tuhan gak tahu. Tapi apa yang terjadi, adik? Tuhan Maha tahu. Tuhan melihat segala perbuatan kita, baik di tempat terang atau di tempat yang tersembunyi. Kemudian Tuhan ngomong sama Kain. Kita baca lagi adik-adik ya. Kata Tuhan kepada Habel. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya Kain, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apa yang telah kamu perbuat ini? Darah adikmu ini berteriak kepadaku dari tanah. Nah adik-adik, Tuhan bilang sama Kain lagi, Kain di mana adikmu? Kain jawab gini, saya mana tahu, emangnya saya penjaga adikku? Loh, Tuhan bilang, aduh apa yang kamu lakukan ini, Kain ini salah. Dan akhirnya apa adik-adik? Tuhan menghukum Kain. Pertama kan diperingatin tuh Kain, gak mau. Yang kedua juga ditanya Tuhan, dia juga gak menjawab, emang aku penjaga adikku? Akhirnya adik-adik, Tuhan menghukum Kain. Tuhan bilang sama Kain gini, kamu akan menjadi seorang pelarian, kamu akan menjadi seorang pengembara, kamu akan bersusah payah mengerjakan tanahmu, dan hasilnya juga gak banyak, hasilnya akan sedikit katanya. Kain bilang sama Tuhan, Tuhan hukumanku itu terlalu berat, nanti aku kalau kemana-mana aku jadi dipukul orang, dibunuh orang. Tuhan tetap berbelas kasihan kepada Kain. Tuhan bilang, aku akan menaruh tanda supaya orang tidak memukul kamu, supaya orang tidak membunuh kamu. Nah adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar satu hal, pentingnya sebuah persembahan. Persembahan yang berasal dari hati, mempersembahkan yang terbaik. Mengapa Tuhan menerima persembahan Habel? Karena Habel memberikan yang terbaik, yaitu anak sulung dari kambing dombanya. Dipersembahkannya lemak-lemak yang terbaik. Itu berasal dari hatinya. Sementara Kain mempersembahkan sebagian aja. Dia pikir gak apa-apa deh sebagian. Dia asal-asalan aja. Tetapi Habel memberikan yang terbaik. Nah adik-adik, sama seperti kita. Bukan oleh karena banyaknya persembahan, bukan karena indahnya, tetapi sikap hati yang terbaik. Nah, kalau di kita adik-adik seperti apa ya? Contohnya adik-adik. Nah, kalau sekolah minggu ya, biasanya ada persembahan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik walaupun ibadah online tetap juga boleh mengumpulkan persembahannya. Kasih sama papa mama, ntar hari Minggu dibawa ke gereja. Bukan oleh karena banyaknya, tapi sikap hati adik-adik. Karena Tuhan sudah memberkati. Seberapapun yang adik berikan persembahan itu, yang penting berasal dari hati yang terbaik. Sikap hati yang terbaik. Contohnya apalagi nih? Mungkin adik-adik pernah nyumbang sesuatu. Terus biar orang tahu deh, aku sumbang ini ke panti asuhan, diumumin. Dikasih tahu sama teman-temannya, aku nyumbang loh ke panti asuhan, banyak baju, banyak makanan, terus peralatan sekolah, saya sumbang ke panti asuhan banyak loh. Dia ceritain, tapi ada satu yang lain, dia memberikan, dia tidak mengumumkannya, dia tidak beritahukan semua orang, aku nyumbang loh. Dia tidak seperti itu. Jadi mana yang kita pilih adik-adik? Sikap hati yang memberikan tidak selalu harus
memberitakan kepada orang lain. Berikan saja diam-diam. Gak usah kasih tahu ini, gak usah adik-adik. Yang penting sikap hatimu waktu memberikan itu yang dilihat Tuhan. Tuhan bilang, anakku ini ya suka memberi. Terus enggak cerita-cerita sama orang. Dia pergi sama papa mamanya ke panti asuhan. Di sana berdoa bersama. Terus memberikan yang terbaik. Apa yang dia punya. Nah adik-adik, daripada yang tadi dia nyumbang terus cerita kemana-mana. Firman Tuhan bilang kan, kalau kita memberi jangan sampai seperti itu. Tuhan melihat kalau kamu memberi janganlah tangan kirimu tahu. Ya adik-adik ya, tangan kanan memberi, tangan kiri gak usah tahu. Artinya tidak usah memberitakannya di mana-mana. Aku memberi loh ke sana kemari. Gak usah adik-adik. Walaupun adik-adik tidak menceritakannya sama semua orang, Tuhan kita di tempat yang maha tinggi melihat adik-adik yang sudah memberi kepada Tuhan. Yaitu dengan sikap hati yang terbaik. Itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah adik-adik sudah mengerti kan? Jadi yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini adalah sikap hati yang terbaik waktu memberikan atau menolong teman kita, menolong seseorang, terlebih dalam memberikan kepada Tuhan kita. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik boleh baca kelanjutannya tadi atau boleh tanya sama papa mama supaya kita bersama-sama makin mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahwa memberikan persembahan itu harus berasal daripada sikap hati yang terbaik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya adik-adik ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kami bagaimana pentingnya sebuah persembahan yang berasal dari sikap hati yang terbaik. Allah Roh Kudus ajari kami supaya semakin hari kami semakin mengerti melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya kami beroleh perkenanan Tuhan. Supaya persembahan kami diterima oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami. Bersama kedua orang tua mereka, keluarga besar mereka. Lindungi mereka Bapa, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Kalau ada saat ini keluarga yang sedang berduka oleh karena kehilangan keluarga mereka, kami berdoa ya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus menghiburkan dan menguatkan mereka. Bagi keluarga yang kehilangan pekerjaan, Tuhan bukakan pintu pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Sehingga adik-adik sekolah minggu kami bersama kedua orang tua mereka, keluarga mereka tidak kekurangan. Allah kami mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan anak-anak-Mu senantiasa bersuka cita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kota tempat kami tinggal, kota Batam dan bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati dan lindungi bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, semua Tuhan Yesus, jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah. Lindungi sertai mereka Tuhan. Roh pertobatan turun atas mereka supaya juga mereka beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus penanganan COVID-19 boleh maksimal hasilnya Bapa. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan jadilah kami anak-anak yang taat, waspada, mengikuti dan mentaati prokes Tuhan. Supaya kami boleh memutus penyebaran COVID-19 ini. Dan di atas semuanya pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah perlindungan, keselamatan dan kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur bersama, kita katakan